Babu karahati taq'iri fil kalam. Taq'ir itu adalah dibuat-buat dalam bertutur kata. Yang tujuannya adalah ya, dimaknai bitasyadduq. Tasyadduq itu asyadqah itu ini. Jadi kalau ngomong itu dengan membuat mulutnya itu model-model itu ya tujuannya ada agar orang tertarik. Wa takalluful fasahati. Takallufil fasahati. Dan memaksakan diri agar maksudnya dengan bahasa-bahasa yang terlihat fasih biar dia dianggap kalau dia itu berpendidikan dan masya Allah begitu. Dia jangan sengaja membuat kalimat-kalimat yang istimewa. Fasahah itu adalah dalam bahasa Arab itu ada dalam ilmu balaghah ya fasahah tulisan itu adalah yang terbebas daripada tanafur. Maksudnya kalimatnya itu adalah kalimat yang tingkat tinggi lah. Kalimatnya pokoknya kalimat-kalimat yang berat-berat. Ya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sengaja menghadirkan bahasa-bahasa mungkin ya di tempat itu lagi gandrung-gandrungnya orang dengan bahasa-bahasa ilmiah. Lalu dia setiap omongan selalu menyisipkan bahasa ilmiah. Dia lupa bahwasanya orang awam nggak paham. Sosialisasi dipikir suruh makan sosis. Orang awam. Jadi artinya apa? Nggak perlu menghadirkan kalimat-kalimat semacam itu. Justru kalau perlu, yang mereka tidak paham nggak usah kita sebutkan. Yang bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, kadang-kadang dikit-dikit ngomong dengan istilah Arab. Orang nggak paham semua. Orang nggak paham semua, nggak paham istilah bahasa Arab. Nah ini berarti dia kurang cerdas dalam hal bertutur kata kepada siapapun. Dia ngerti bahasa Arab, sedikit ngomong-ngomong bahasa Arab, Masya Allah, kita harus sering ijtihad, orang harus punya nasyat yang baik, kemudian nasyatot yang baik, jadi setiap kita harus ada yakdoh, ada enggak paham, ngomong apa itu mulai tadi, yakdoh, nasyatot, apa ini. Ya baik, nah, ini termasuk, dibuat-buat dengan sengaja, biar orang tahu kalau dia ngerti istilah Arab. Tidak. Bicara dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau orang berbicara dengan bahasa yang tinggi, yang penuh nilai sastra. Tapi bukan karena dibuat-buat, ya wajar. Mungkin karena lesannya lesan fasih. Tapi dibuat-buat hanya pengen dianggap sebagai orang yang punya kelebihan dalam bertutur kata. Atau dalam kelebihan dalam sesuatu, apa ilmu. Padahal dia tidak punya. Maka itu kan niat membohongi seseorang. Wastimali wahsyi lughati, menggunakan bahasa-bahasa yang asing sekali. Maksud wahsyi itu adalah yang nggak biasa. Nggak biasa dengar. Jadi, wah, kelihatan aneh. Hebat. Paham kamu? Nggak paham. Nah, gitu loh. Pendengarnya semangat nggak paham. Karena kadang-kadang begitu. Di saat orang awam nggak paham, katanya ilmunya tinggi. Kenapa? Ilmunya tinggi sekali. Terus sampai saya nggak paham. Ya bukan tinggi, intinya bukan tinggi itu. Bagaimana baginda Nabi lihat? Akramun nasi, afsahul al-bashar. Paling fasihnya manusia. Paling mulia namun manusia. Bagaimana baginda Nabi mengajarkan dalam bertutur kata? Yukallimun nasa ala qadri uqulihim. Nabi berbicara kepada manusia disesuaikan dengan akal mereka. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami sering himbau kepada pemula-pemula dalam dakwah. Inti dalam menyampaikan pesan adalah bagaimana mereka paham. Bisa menyerap ilmumu, bukan pamer kehebatan, bukan pamer ilmumu, bukan pamer tutur katamu, bukan. Yang bagaimana mereka paham. Dan jika pemahaman mereka harus baringi dengan kalimat yang fasih, oke, hadirkan kefasihan untuk mereka paham. Jangan menghadirkan kefasihan hanya untuk dipandang oleh orang bahwa engkau adalah orang hebat. Nah, ini enggak yang dilarang. Wa daqaiqil i'rabi, menghadirkan i'rab yang pelik sehingga orang bisa salah paham dalam. Fi muqadabatil qaumi, dalam berbicara dengan kaum dengan bahasa yang susah pelik bisa salah paham. Wa nahwim dan yang serupa dengannya. Baik. Judulnya dari Imam Nawawi, maksudnya mengajar Imam Nawawi itu. Orang itu biasa saja, jangan dibuat-buat. Biasa saja, normal. Enggak usah action untuk bisa dianggap lebih hebat. Nah, zaman ini kan zaman orang harus begitu. Kan zaman media, ada namanya setan viral. Itu kita harus sering membuat hal-hal yang begitu. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, hadis yang pertama adalah bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda halakal mutanatti'un. Telah hancur al-mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un 3 kali Nabi mengucapkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Siapa al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un al-mubalighuna fil umur. Yang berlebih-lebihan dalam segala urusan. Berlebihan dalam segala urusan. Jadi, kalau orang warok, biasa warok. Tapi kalau waroknya itu hanya action saja, warok bohong.
Warok, ya. Tapi kalau waroknya action, bohong. Contohnya dia adalah mungkin selama ini terkena pengen berusaha menghindar dari yang haram, yang halal pun dipilah. Tak menemukan sesuatu, Masya Allah, astagfirullah, ini milik siapa ya Allah? Ini milik siapa ini? Jangan sampai di sini takut kemakan oleh saya nak mau makan haram. Ngapain banyak ngomong? Pinggirin aja selesai. Warok pondoknya nggak pernah dibantu oleh pemerintah. Allah, astagfirullahaladzim. Aku tidak pernah. Apa itu dana pemerintah, bantuan pemerintah? Ya Allah, astagfirullah. Ngapain pakai astagfirullah begitu? Biasa aja deh. Kalau tidak nerima aja. Nggak nerima sudah. Action. Hanya pengen dipandang orang bahwa dia warok. Lah, ini sudah nggak benar. Waroknya warok bohongan, waroknya warok action. Bukan itu. Al-mutanatti'un. Dalam ibadah juga ada, dalam akidah juga ada. Maka sesama akidah, mutanatti'una fil akidati. Mutanatti'una fil ahkami syar'iyyati. Mutanatti' yang berlebihan dalam urusan akidah. Mutanatti'un berlebihan dalam urusan ta'abbud ibadah. Masya Allah. Ibadah berlebihan. Ya. Sehingga masuk was-was dan sebagainya. Jadi yang normal, biasa, wajar saja. Takut masuk ke rumahnya orang, pengennya dia warak. Mutanatti'un. Ini gimana cara ngepelnya? Ini bener enggak? Wah, ini kurang ajar banget. Dipikir dia tuh orang yang Masya Allah paling ngerti tentang toharah bersuci. Banyak orang salah, ini gimana cara nyucinya ini? Berlebihan, bukan begitu. Waraknya warak action. Waraknya warak action. Warak. Biasanya kalau warak action itu adalah kalau ada suatu ketika ada orang ada kisah datang pada Sayyidina Abdullah bin Abbas atau siapa dari minas sahabat. Orang dari Irak itu bertanya tentang bagaimana hukumnya membunuh nyamuk. Membunuh nyamuk. Dijawab, ini aneh banget. Bertanya hukum membunuh nyamuk. Sayyidina Husain dibunuh. Jadi ada hal yang sepele yang dibahas. Biasanya itu makanya orang mutanatti'un yang berlebihan itu adalah urusan ini. Yang lain trader, karena bukan sesungguhnya. Kalau orang takut kepada Allah dan warok sesungguhnya itu akan normal. Berarti warok usul najis, makan riba. Duitnya riba terus, riba. urusan nyimpen uangnya bukan urusan syar'i. Sementara di urusan lain kayak orang warok. La ilaha illallah, haram. Jangan ini, saya tidak boleh makan. Ini nggak boleh, harus gini. Bagus itu. Tapi asalkan serius, bukan karena tanattu' tadi. Membeli ayam di pasar nggak mau, katanya takut sembelih. Jelas umat Islam yang meleh, sudah tidak usah pusing. Yang nyembelih umat Islam, lehernya sudah terbakar. Waduh, astagfirullahaladzim. Saya tidak mau nyembelih sendiri, repot nyembelih juga nggak bisa, dia nggak makan ayam. Akhirnya hanya di depan orang saja, ada begitu. Tempat lain beli juga ayam goreng sudah jadi. Sama juga hasilnya, mutanatti'un action gitu. Jangan beli pasar nggak mau, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, orang pasar nggak tahu. Kadang ada yang nggak sholat dan sebagainya. Saya nggak tahu cara nyembelihnya seperti apa. Nggak, astagfirullah. Kita harus jaga semuanya, jangan masuk perut kita haram. Berarti orang pasar makan haram semuanya, begitu. Action, nggak perlu action. Diam-diam dia beli ayam goreng di tempatnya orang yang musuh Islam lagi kadang-kadang. Sudah potongannya nggak jelas. Sama juga, bukan modal, potongannya sih sama mungkin. Tapi ini ada orang yang mutanatti'un itu action begitu. Waroknya warok salah. Ini harus kita hindari. Jadi normal biasa. Dan ada suatu ketika bahwasanya kalau orang warok untuk pribadi jangan seksa orang. Seperti suatu di negeri, ada di kisah di negeri kafir sana. Kisah di Amerika sana. Sebuah kisah. Ada mutanatti'un, orang Islam yang waroknya sok. Persahabatan dengan Nasrani, dengan tentara Nasrani. Diundang oleh temannya Nasrani, makan, dikasih ayam begitu makan. Akhirnya dia tidak mau makan ayam karena Pak ini sembelihnya orang Nasrani. Ini sebuah kisah sudah lama kisah ini. Dan sampai kita lupa siapa yang nukil kisah ini. Bisa jadi yang terjadi di hari ini yang demikian itu hanya karena sembelihan Nasrani. Nggak mau makan, astagfirullah. Apa yang terjadi? Nyakiti hatinya.
Persaudaraan harus dijalin gara-gara sembilan Nasrani tidak makan. Bukankah sudah disebutkan dalam Al-Quran? Wa ta'amul ladzina utul kitab. Makan ahli kitab, sembilan ahli kitab. Biarpun masalah ahli kitab khilaf mazhab Syafi'i enggak menganggap kecuali memang asal usulnya adalah dari orang yang sambung kepada azan Nasrani yang benar. Ini berbeda. Nah, kan tapi ada celah. Jangan sampai bikin orang sakit hati deh gara-gara tanatuk tadi berlebihan. Kalau warok buat diri kita dengan serius, oke. Tapi kadang-kadang menyakiti orang, kita bisa saja pura-pura atau bagaimana. Oh, ini khilaf. Jadi orang mutanate itu lihat dia berat hidupnya. Berat hidupnya dan menjadikan orang lain berat. Nah, baik, inilah yang harus kita sadari. Disebutkan bahwa ini sini al-mutanatti'un al-mubalighuna fil umur, dalam segala urusan. Panjang ini kisahnya. Makanya kami ingin hadirkan sebenarnya dalam bab khusus, karena kalau kisah mutanatti'un ini, atau mungkin kita potong sampai di sini, akan kita jelaskan mutanatti'un fil aqidati, dalam urusan berakidah. Mutanatti'un fil ahkam syar'i, urusan fikih. Mutanatti' urusan fikih, masuk bikin orang was-was. Mutanatti', nah, kita menemukan akad nikah saja sampai keringatan yang nikah. Astagfirullah. Lihat. Hanya jeda sedikit saja untuk tidak sah, batal, diulang lagi. Bukankah disebutkan asalkan jangkanya tidak lama dan tidak niat i'rad yang berbanding sah saja, enggak dibikin pusing. Sampai saya ngeliat kasihan yang akad nikah tuh. Begitu sampai kok kayak keringat, kayak kok jadi susah banget. Kabakah tuh angkah tuh kematuan tadi dia masih nafas. Qabil tuh berhenti sedikit. Qabil tuh berhenti sedikit langsung batal. Astagfirullah, ini tanati berlebihan. Hal-hal yang ini menjadikan orang awam gelisah, apalagi nanti ada khurafat atau ada keyakinan yang salah bahwasanya kalau ada orang yang dalam menjawab akad nikahnya itu nggak lancar, maka hidupnya berantakan. Kacau ini tambah. Ustadznya bikin gemeteran, tak taunya ada tahayul lagi, ada khayal-khayal begitu. Ya enggak. Namanya akad nikah bagi sebagian orang adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bisa saja gemeteran mengucapkan qabil tu nikah aja. Jadi kadang-kadang biarpun ustadz ngomong kok bisa, kita menemukan ustadz nggak bisa. Jadi memang karena bergemeteran, bukan menjadi sebab tidak. Selagi dia tidak berpaling. Qabil tu. Dia langsung batal, diulang lagi sampai keringatan 4 kali 5 kali. Innal mutanatti misalnya. Mutanatti. Lah mutanatti bisa saja sumbernya karena jahil. Kebodohan, berlebihan. Ya kalau bodoh ya permasalahan harus kasih dengan ilmu. Kita menemukan masalah ihdad perempuan itu setelah ditinggal oleh suaminya wafat, maka dia ada berihdad, menghindarkan dari berias, keluar dari rumah dan sebagainya. Tapi bukan berarti nggak boleh menemui saudara-saudaranya, sepupunya, bahkan menemui tamu bukan dilarang. Ini disekap sama ustadz itu. Kau di kamar saja nggak boleh kemana-mana. Nangis giliran kita datang keluar ketawa senang. Ya Allah Bu ya, saya tidak boleh sama ustadz keluar. Saya ada aja di kamar lihat ranjang suamiku, tambah saya stres. Keluar rumah boleh, keluar kamar boleh, keluar kamar jangan. Nemui sepupunya ada. Ini ada keyakinan di sebuah tempat nggak boleh. Nemui orang nggak boleh. Wajib. Takziah itu maknanya apa? Orang datang menghibur yang ditinggal. Takziah itu seperti itu, menghibur. Mungkin ada sahabatnya, kerabatnya, sepupunya, masya. Biarpun lawan jenis gak ada masalah. Yang penting apa tadi? Yang penting menjaga aurat, tidak berduaan dan sebagainya. Riya, biar hilang dukanya seperti itu. Ini ada model mutanati'. Ada mutanati' di dalam urusan ubudiyah dan amaliyah, dikit-dikit bid'ah. Misalnya Nabi mengatakan kepada Sayyidina Anas, Sayyidina ya hulam samillah. Ya hulam samillah. Hei anak kecil baca samillah, sebut nama Allah. Yang ada yang mengatakan, ya apa samillah? Bismillah. Mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak, berlebihan. Allah itu Rasul hanya menyuruh samillah, menyebut nama Allah. Bismillah saja. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada bid'ah. Gampang banget. Baca Al-Quran, shadaqallahul adzim, bid'ah. Ikrar kok jadi bid'ah. Nah ini ada tanattu' di berlebihan. Setelah baca Al-Quran, shadaqallahul adzim, maha benar Allah. Bahkan Al-Quran shadaqallahu juga ada kalimat Allah benar, maha benar dengan apa yang difirmankannya. Shadaqallahu dalam Al-Quran. Dan ini diucapkan setelah baca Al-Quran. Nabi kan tidak mengajarkannya. Ini kan ikrar, memang benar. Allah maha benar. Dirubah bahasa Indonesia saja oleh bahasa Arab. Kadang-kadang biasa. Subhanallah, Allah maha benar dengan firman-Nya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi nggak boleh juga begitu. Nabi tidak pernah begitu.
Ini kok mutanati? Ini orang-orang dikit-dikit bid'ah juga mutanati'un. Jadi seperti itu. Masih banyak. Sebetulnya kisah ini panjang. Sebetulnya kita ingin tunda di pada pertemuan yang akan datang, tapi sudah terlanjur kita mulai. Kita lanjutkan saja. Hadis berikutnya adalah An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha yubghidul baligha minar rijal. Al-baligh itu bukan orang yang kalimatnya balik, bukan seorang balik dalam berucap. Maksudnya berlebihan dalam cara mengucapkan, dia action ngomong, yulfit nadhar nas, mengundang perhatian orang. Maksudnya kalau berbicara pengen dikagumi, dieluk-elukan dengan omongannya itu. Alladzi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalu baqaratu. Yatakhallal bilisani maksudnya dalam berbicara itu menggerak-gerakkan mulutnya itu seperti ya sapi. Anda tahu sapi kalau makan miring ini. Coba aja kalau Anda berulang lihat sapi habis ini. Jangan saya suruh niru sapi. Jadi tapi ya kalau makan lihat mulutnya begitu. Ada orang kalau ngomong tuh action. Wow, gitu. Itu ya nggak boleh. Action bener. Dibuat-buat hanya ingin dipandang bahwasanya dia itu hebat, aneh. Tapi ada orang yang diciptakan Allah seperti itu dari kecilnya, lain cerita. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi qala hadis hasan. Hadis selanjutnya an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati. Sungguhnya paling dekat di antara kalian kepadaku, yang paling dekat, yang paling aku cintai, ahabbukum yang paling aku cintai, ahabbukum ilayya, dan paling dekat nanti Allah. Bayangkan kedekatan dengan Rasulullah. Bayangkan saja. Yang paling dekat dengan baginda Nabi itu siapa? Ahasinukum akhlaqa. Yang paling bagus akhlaknya. Maka benahi akhlakmu, dan Nabi pun mutammimul akhlak, makarimil akhlak, menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, coba akhlak. Akhlak luas maknanya. Dan ada satu disiplin ilmu spesial membahas tentang akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Akhlak adalah memang tampak dari zahir, tapi ada sumbernya. Akhlak adalah qalb. Maka ilmu tasawuf adalah ilmu yang membersihkan hati. Kalau sudah hatinya benar, lihat akan muncul tutur kata yang lembut, pandangan yang tidak merendahkan, pandangan kasih sayang, tangan yang mudah membantu karena dia punya kasih sayang terus dari hati. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Wa inna abghadakum ilayya, paling aku benci, yang paling tidak disukai Nabi, wa ab'adakum minni majlisan minni yaumal qiyamati, ab'adakum minni yaumal qiyamati, yang paling jauh dari kiamat, masuk surga. Akhirnya diseksa masuk surga, tapi jauh dari Nabi. Ya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melihat baginda Nabi kelak di surga setiap saat, dekat dengan Nabi Muhammad. Ada yang jauh. Siapa tartaruna, banyak ngomong. Ada orang kan sering cerita. Ya kita juga menemukan sebagian orang. Ada orang datang kepada kami ini kan mau apa, mungkin ada tanya, konsultasi. Cuman ya kadang-kadang mungkin sifatnya dulu. Jadi sampai awal akhir kita tidak dikasih kesempatan ngomong. Itu ada. Dan memang itu kebiasaan itu. Cerita mulai dari suaminya dijagain anaknya. Ini kebiasaan. Kalau ketemu temannya langsung cerita. Suaminya beres. Ini suaminya habis semuanya. Anaknya yang bandel ceritain hawal. Sehingga orang sudah tahu dia ada ngomong, kerjaannya ngomong banyak. Ngomong yang tidak guna. Tartarunnya banyak ngomong. Mutasyaddiquna ya tadi. Kalau ngomong itu di apa namanya? Dibuat-buat. Nah, kemudian yang terakhir adalah mutafahhikuna. Nah, mutafahhikun itu adalah dari kata mutafahhik, dari kata yaitu apa? Itu gaya ngomong juga. Jadi mutafahhikun itu sama, gaya ngomong yang menunjukkan kesombongannya dia. Jadi buat-buat ngomongnya. Ya saya action lah. Kalau mengolah, berbicara di saat ingin mengajar agar mudah dipahami, ada tujuan. Seharusnya seorang ustadz atau penceramah sendiri juga bisa mengatur atau menyusun tutur katanya agar mudah dipahami, itu sah. Yang enggak ini di model-model, pokoknya kurang lebih dengan kalimat sebelumnya, dengan hadis sebelumnya, bahwasanya adalah kalau berbicara itu hanya ingin mengundang perhatian orang. Action. Yaitu mutafahhikun.
Kalau ngomong ya itu seolah-olah mulutnya itu penuh dengan uh, untuk menampakkan kalau dia punya kelebihan tadi. Ya sombong ibaratnya. Ngomong dengan cara sombong itu sajalah gampang. Mutafahikun adalah berbicara. Kalau berbicara pasti dengan cara bicaranya menampakkan kesombongan di dalam dirinya. Itu saja insyaallah. Sampai di sini kita akan harwahu Tirmidzi wa qala hadits hasan wa sabaq syarh bi bab husnul khuluq, bab husnul khuluq sudah dibahas tentang setelah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan bab yang baru. Wallahu a'lam bishawab.